Selamat pagi pemirsa, masih ingat nggak hari ini adalah hari apa? Ini adalah hari yang diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Walaupun agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini di tengah pandemi COVID-19 kita memperingati Hari Olahraga Nasional ke-37. Ya semoga harapannya, esensinya dan juga semangatnya untuk meningkatkan kebugaran masyarakat dan juga meningkatkan prestasi olahraga nasional tidak akan surut. Saat ini saya semangat banget karena sudah bersama Bapak Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat Selamat Bapak? pagi Rati. Selamat pagi. Ya. Ini kita lagi di mana sih Pak? Boleh diceritain nggak sih? Kita Kayaknya masyarakat penasaran kepo Sekarang nih. sedang berada di Gor Popki ya. Di Cibubur ya Pak? Kemenpora Cibubur yang nanti siaran langsung tentang puncak Haornas tahun 2020 akan dilaksanakan dari tempat ini. Dari tempat ini. Dan Bapak Presiden dari Istana Bogor. Wah luar biasa. Jadi perayaan di ke-37 masih tetap ada Iya. dengan mengedepankan protokol kesehatan pastinya ya. Betul. Nah di belakang kita ini ada yang lagi main bola, ada yang lagi main skateboard, ada Iya. juga yang ternyata lagi senam Pak Senam, Menteri. betul. Ya. Ini memang pembinaan dari Kementerian Pemuda dan juga Olahraga? Iya, jadi ini juga di sini ada SKO ya, Sekolah Olahraga, yang dulunya kalau pernah dengar Ragunan. Ragunan Nah, pernah oke, Bapak? sekarang pindah ke sini ke Cibubur. Oke. Nah, tapi sekarang sedang nggak ada kegiatan karena sedang pandemi. Tapi sebagian ada yang ada di belakang ini, mereka pembina-pembina ya, yang ada di sekitar sini. Ini hebat-hebat banget pemirsa, ternyata ada juga yang masih usia sangat belia banget, masih Iya, kecil betul. banget, tadi udah main skateboard ya. Saya jadi merasa kalah nih Pak. Pak Iya. Menteri, ini sudah ke-37. Iya. Kalau kita sedikit menilik ke belakang sampai dengan saat ini, bagaimana sih prestasi-prestasi atlet Indonesia yang memang sudah berjaya tidak hanya di nasional tapi di kancah internasional juga Pak? Ya, memang kalau dilihat dari perjalanan Haornas sekarang ini ke-37 dan kenapa dipilih tanggal 9 September? Karena 9 September itu adalah PON pertama tahun 1948 di Solo. Dimulainya tanggal 9. Nah itu momentum hari bersejarah itu kita jadikan sebagai Hari Olahraga Nasional. Sekaligus peringatan setiap tahun, peringatan Haornas setiap tahun kita jadikan untuk melihat perjalanan kita dari yang tahun ke tahun dan mengevaluasi bagaimana pembinaan olahraga di tanah air dan apa yang akan kita tuju ke depannya. Itu yang setiap Haornas maknanya itu. Nah makna tahun ini sendiri Pak, kita kan mau nggak mau aktivitas terbatasi dengan adanya pandemi COVID-19. Bagaimana masyarakat yang juga mungkin ingin merayakan dari Hari Olahraga Nasional tetapi ya kondisinya saat ini seperti pandemi COVID-19 Pak? Iya, memang peringatan Haornas ke-37 tahun 2020 ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dilakukan ada upacara, kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga lapangan atau pertemuan-pertemuan fisik. Tetapi untuk tahun 2020 ini tidak memungkinkan karena sekarang kita sedang pandemi COVID-19. Maka pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan tapi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, termasuk peringatannya pun tanggal 9 yang nanti malam puncaknya itu kita lakukan dari gedung Popki sini dengan peserta terbatas dan semua yang akan masuk ke dalam sini semua sudah dites. Sudah dites, jadi aman begitu ya Pak, bebas COVID ya? Dan itu swab semuanya termasuk awak media, kita tes semuanya dan Bapak Presiden hadir dari Istana Bogor, tidak datang ke sini. Tapi jadi selain di sini juga pasti live streaming nantinya Pak, bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia? Iya, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan itu, bahkan disiarkan ya melalui beberapa televisi. Kemudian juga dihadiri secara virtual oleh 34 kepala daerah. Wow, 34 kepala daerah. Para gubernur hadir dari tempatnya masing-masing beserta
stakeholder, ada KONI, ada Formi, ada tapi terbatas, tetap jumlahnya terbatas karena kami sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Tapi apakah memang di tahun ini juga masih tetap ada mungkin lomba-lomba di beberapa bidang olahraga atau memang sama sekali tidak ada, Pak Menteri? Ada, tapi ada yang kita lakukan secara virtual. Tentu ya? tidak mungkin untuk lomba secara fisik lapangan ya, karena kita menjaga betul jangan sampai penyelenggaraan lomba itu menjadi klaster baru. Benar. Kadang-kadang mungkin yang main jaga jarak, tapi yang nonton berkerumun begitu ya, Pak ya? Betul. Dan kegiatan olahraga itu pasti ada penontonnya. Pasti ya. Itu kita tidak bisa menghindar dari adanya penonton. Nah, kalau penonton sudah berkerumun, itu sudah tidak bisa jaga jarak. Nah, itu yang pasti akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik untuk protokol kesehatan kita. Pak Menteri, bagaimana Anda mengajak peran nyata dari masyarakat untuk lebih di Hari Olahraga Nasional ini? Ya, Hari Olahraga Nasional untuk tahun 2020 ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 harusnya kita maknai untuk masyarakat untuk meningkatkan kebugaran. Karena dengan masyarakat yang bugar berarti kesehatannya baik dan daya tahan tubuhnya meningkat serta imunnya juga menjadi bagus. Sekarang kita masih dalam suasana pandemi. Satu-satunya cara adalah kita berdisiplin diri dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, di samping itu juga meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga imun kita meningkat. Nah, caranya adalah salah satunya dengan berolahraga. Nah, Ornas yang ke-37 ini harus bisa dimaknai untuk mengajak semua masyarakat kita bisa bergerak secara fisik, bisa menjaga kebugaran dan meningkatkan imun tubuhnya. Nah, harus didengarkan pesan dari Pak Menteri. Memang paling penting sekarang kita memang menjaga imunitas diri sendiri ya Pak ya. Dengan salah satunya adalah berolahraga. Ini ada yang menarik, ada yang berbeda karena tema yang diangkat kali ini ada 3 subtema ya Pak mungkin ya? Atau 3 fokus, 3 tema yang diangkat oleh Kemenpora dari Hari Olahraga Nasional. Apa saja kita akan sambung lagi usai jeda berikut ini. Baik, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bersama Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Kita mau lihat nih Pak, action dulu lah pemuda-pemuda kita. Lihat, usia segini sudah senang olahraga, jadi ini harus mulai dari usia seperti ini kita tanamkan olahraga apa saja, yang penting ada pergerakan fisik. Oke, namanya siapa Dek? Namanya Firdausi. Firdaus umur? Umur 12. Umur 12, main skateboard dari umur berapa? Dari umur 7 tahun. Oke, kita lihat Pak kehebatannya nih Pak. Ayo, coba, kamu boleh langsung ditampilkan nih biar pemirsa gak penasaran lagi. Ore, tepuk tangan dulu boleh? Sekali lagi boleh, sekali lagi. Itu tadi gaya apa tuh? Oh, kickflip. Selain itu apa lagi yang trik-trik yang kamu bisa kuasain? Boleh? Ya udah, kamu tunjukin apa yang kamu bisa. Nah. Ya, agak kesini dong. Kamu gitu terus sambil loncat gitu. Kamu jangan lihat itu, nanti jatuh. Hebat banget. Tepuk tangan. Ini salah satu yang berprestasi juga Pak. Jadi dari usia 7 tahun sampai dengan usia 12 sudah main skateboard ya. Oke. Ini ada lagi Pak. Ada Mas Ardi sama Mas Ari, boleh maju. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh dipegang Mas Ari. Boleh, namanya Mas siapa? Mas Ardi, usia berapa Pak? Mas? Usia 29 tahun. 29. Mas Ari? Ari, usia 20 tahun. 20 tahun. Jadi kalau Pak Menteri bisa juga nggak main bola? Bisa. Bisa Pak? Bisa. Coba. Mereka lebih inilah. Mereka lebih jago, berarti kita lihat dulu ya Mas Ardi sama Mas Ari ya. Wah, waduh, saya takut ketendang nih kalau deket-deket sini nih.
Iya. Weh, hebat. Waduh, waduh. Waduh. Luar biasa, kasih tepuk tangannya dulu dong. Hebat banget. Itu teknik apa namanya? Kalau yang handstand tadi itu menyeimbangkan bola di telapak kaki dengan sambil menyeimbangkan badan dan dalam posisi handstand. Itu namanya Jordan stall. Oh, Jordan stall. Kalau yang paling susah apa tekniknya? Kalau sebenarnya yang sulit itu menggabungkan dari satu trik ke trik lain. Gitu. Jadi seperti semacam transisi gitu. Pak Menteri mau nanya ke pemuda-pemuda ini. Kalian senang ini sejak kapan? Saya pribadi dari SMA Pak, karena dari SD ke SMP saya awalnya bola, sepak bola. Oh, sekarang sudah nggak main bola? Sekarang fokus ke sini, alhamdulillah lebih berprestasi malah di freestyle football Pak. Prestasi kamu paling tinggi apa? Terakhir saya juara se-ASEAN, Asia Tenggara. Terus juara nasional 2017 sama IOXC kemarin. Ya. Saya 2017-2018 saya juara 1 alhamdulillah. Waktu itu 2018 ngalahin Jepang Pak di final. Wah, luar biasa banget. Coba lihat kan bakat-bakat dan talenta muda kita sangat banyak di Indonesia ini. Iya. Cuma memang kita belum pantau secara benar dan kita belum bina dan mereka sudah tumbuh. Apalagi kalau kita arahkan, kita bina dengan pembinaan yang terstruktur, kemudian tujuannya jelas dan tetap lain dorongan sebagainya. juga ya dari betul. Pak Menteri ya. Terima kasih banyak adik-adik. Ini Mas Adi juga ternyata juara di Filipina ya Mas ya? Iya, juara Asia tahun 2016 itu juara 3 di Filipina. Luar biasa, semoga tetap semangat terus memberikan prestasi dan juga mungkin prestasi di kancah internasional dan juga nasional untuk Indonesia. Terima Iya kasih, saya mau ngobrol-ngobrol lagi soalnya sama Pak Menteri. Oke. Makasih, kita bisa terusin latihan-latihan terus. Nah, kalian terusin aja di belakang. Saya Ya. jadi semangat Pak, nanti pulang dari sini mau nyoba deh Pak. Iya dong. Pak Menteri, Iya. ini kan ada yang berbeda di tahun ini, Hari Olahraga Nasional dengan 3 tema besar. Kok tumben-tumben Pak? Ya, kami di Kemenpora sadar betul bahwa sekarang ini dalam situasi yang krisis. Oleh karena itu kita tidak bisa berpikir yang biasa-biasa saja. Harus kita menyadari dengan suasana ini kita harus berpikir extraordinary. Luar biasa ya. Kebiasaannya atau lazimnya itu hanya ada satu tema. Kan gitu ya. Nah, maka pada peringatan HORNAS ke-37 tahun 2020 ini dengan kesadaran yang saya bilang tadi, kita dorong 3 tema sekaligus. Sport science, sport tourism, dan sport industry. Nah, ini tujuannya apa? Supaya penggabungan dari 3 komponen, sains untuk peningkatan prestasi olahraga kita, sekaligus untuk meningkatkan kebugaran masyarakat, kemudian sport tourism dan sport industri untuk kebangkitan ekonomi nasional. Jangan lupa, kegiatan ekonomi di sektor olahraga itu juga sangat besar. Dan begitu ada pandemi, ini terkena. Sama dengan sektor-sektor yang lainnya, sektor industri lainnya. Nah, itulah sebabnya kita pada peringatan ke-37 ini kita dorong itu supaya kebugaran meningkat, prestasi juga makin bagus dan ekonomi nasional makin tumbuh. Jadi ada multiplier efeknya pastinya ya Pak betul, ya. pasti. Itu untuk sport science. Untuk sport tourism, apakah Bapak melihat memang banyak sekali wilayah-wilayah Indonesia yang sebenarnya bisa dikembangkan dari sportnya dan juga wisatanya begitu Pak? Iya, banyak negara yang sudah mengembangkan sport tourism ya di negaranya masing-masing. Dan mereka sudah mengemas begitu bagus paket wisata olahraga. Iya. Ya, itu sudah dikemas secara bagus paketnya. Nah, kita belum, paling ada 1-2. Kenapa kita tidak memulai itu? Padahal Indonesia dengan alam yang luar biasa, Iya, benar ya, sekali Pak. lautnya, pantainya, gunungnya, cuaca yang sangat mendukung. Ini sebenarnya sangat bagus untuk tujuan wisata olahraga. Jadi paket komplit ya Pak? Iya, paket sebenarnya? komplit.
Negara-negara lain itu sudah menjual paketnya sejak tiket, akomodasi, olahraga, dan wisata kuliner dan lain sebagainya. Kita kurang apa? Iya. Tetapi memang kita belum serius membuat perencanaan paket-paket wisata olahraga itu. Nah, kita dorong itu untuk sekaligus mengenalkan kepada dunia bahwa Indonesia itu tidak kalah dengan tempat-tempat lain dan bahkan kita lebih. Lebih ya Pak? Iya. Adakah memang nanti cabang olahraga ataupun tempat wisata yang sudah diprioritaskan akan dikembangkan untuk sport tourism Pak? Iya, yang sudah ada sekarang kita akan lebih dorong lagi. Misalnya untuk olahraga balap sepeda, itu kan ada Tour de Singkarak, Tour de Ijen, Iya. ya. Kemudian untuk atletik, larinya, ada Borobudur Marathon, ya kan. Kemudian ada triathlon. Triathlon ya. Di sini juga ada tempat-tempat untuk para layang dan lain sebagainya, untuk menyelam, untuk juga selancar, untuk ski dan lain sebagainya. Sangat banyak yang kita akan yang bisa kita lakukan, tetapi bisa jadi para wisatawan mancanegara belum terlalu tahu, belum mengenal apa yang kita punya. Ya. Oleh karena itu kita harus kerja keras untuk menginformasikan kepada pihak luar kita bahwa Indonesia pantas untuk menjadi pilihan wisata olahraga atau sport tourism. Jadi bisa dari olahraga mengenal wisata Indonesia, Ya. dari wisata Indonesia mengetahui keunggulan olahraga Indonesia begitu ya Pak Betul. ya. Nah, Ya. nggak komplit rasanya kalau nggak ada tadi kan sport science kemudian sport tourism. Nggak komplit kalau nggak ada sport industri. Ya, sport industri olahraga sekarang ini tidak terlepas lagi dengan industri. Ya. Olahraga apapun pasti dia berdampingan dengan industri. Baik itu industri barang, ya, peralatan-peralatan olahraga, jersey Ini misalnya. jersey buatan? Ini jersey buatan Indonesia. Oke, yang luar dipakai oleh biasa. timnas. Ini keren PSSI. banget jersinya nih Pak. Dijual Ya. untuk umum nggak Pak? Umum ada. Untuk ada. Nah, dijual umum. Dan ini buatan Indonesia Ya. dan kualitasnya nggak kalah. Ya, ini ekspor gitu. Nah, kita masih banyak mendatangkan peralatan-peralatan itu dari luar negeri. Bisa saja para pelaku stakeholder olahraga kita tidak tahu itu. Nah, kemudian industri jasa juga penting. Event-event organizer Ya. tentang kegiatan olahraga juga masih sangat kurang. Nah, ini yang kita mau dorong. Nah, terakhir sedikit mengenai grand design olahraga nasional yang ternyata baru ada kali ini Pak. Ya, 75 tahun Indonesia merdeka, bisa jadi baru sekarang kita mempunyai grand design tentang olahraga. Kenapa muncul? Karena kita melihat pembinaan olahraga kita itu harus by design, Iya. nggak bisa by accident. Dengan demikian maka harus ada grand design yang bisa memandu pembinaan olahraga kita. Benar. Nggak bisa karena nemu bakat yang bagus, bakat alam, bisa saja dia juara, Baik. tetapi itu tidak sustainable, tidak bisa bertahan lama, Baik. dan kita tidak bisa mempersiapkan lapisan-lapisan yang di bawahnya. Dengan grand design olahraga ini, kita membuat Pedoman ya. perencanaan, pedoman dari sejak pembinaan usia dini, junior menjadi atlet senior, dan kita fokus kepada cabang-cabang olahraga yang potensial untuk bisa kita dorong kita menjadi juara. Baik. Dan yang paling penting mana yang dipertandingkan di Olimpiade, karena Baik. ukuran prestasi olahraga adalah Olimpiade. Olimpiade. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri. Ini semoga acara hari ini, Hari Olahraga Nasional dapat berjalan dengan lancar dan nantinya pastinya cabang-cabang olahraga yang dimiliki Indonesia bisa lebih sukses dengan adanya grand design yang kita miliki. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Sehat sama-sama. selalu Bapak. Harus sehat, Terima kasih. jangan lupa olahraga. Abis ini saya mau olahraga sama Pak Menteri, tapi saya harus Oke. kembalikan dulu kepada rekan kami Bayu dan juga Ginavita di studio. Iya, wah Ratih nggak ngajak-ngajaknya mau olahraga bareng Pak Menteri. Kayaknya kita bisa nyusul setelah siaran ya. Jangan lupa olahraga tadi kata Pak Menteri. Tapi dari pembicaraan dari Ratih dengan Pak Menteri, saya salfok sama jersinya yang saya Oh, pakai jersinya oleh- Pak Itu Menteri bagus, ya? itu bagus. Apa nanti Bayu kesana mau minta jersinya?
Beli dong, Beli dong, mendukung iya. sektor industri di Indonesia Oke. gitu. Nah, Cek. udah ini Oh, iya, durasi ya. Kita harus jeda dulu sih. Nah, kita akan hadirkan informasi lainnya berikut ini nanti.